Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kelas Kurnia Wijaya bersama saya Dion. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung, sebelumnya saya sudah membuat 2 video di YouTube WIA Phone ini, dan teman-teman bisa mengeceknya ya. 2 video itu tentang TikTok, jadi mungkin berhubungan dengan video yang sama. Oleh karena itu, jangan lupa ditonton. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan, bukan menjelaskan sih, tapi memberikan beberapa tips tentang TikTok ya, aplikasi TikTok yang sedang tren saat ini. Oke, kita mulai saja langsung ke TikToknya. Nah, ini adalah halaman pertama TikTok. Biasanya akan langsung mulai gitu ya. Nah, ini telah TikTok tentang tutorial dalam foto. Oke, dalam TikTok Anda perlu memperhatikan poin pertama. Di TikTok itu ketika Anda membuka aplikasi, yang pertama akan muncul adalah halaman untuk Anda atau halaman for you page itu dalam bahasa Inggris, atau disingkat FYP. Jadi FYP yang misalkan teman-teman bisa melihat di biasanya di sini ada yang tulis FYP di hashtagnya, itu adalah usaha mereka agar konten yang mereka buat itu bisa masuk ke sini. Dan setiap orang itu memiliki video yang berbeda di FYP mereka atau di halaman utama mereka. Jadi belum tentu akun saya dengan akun yang lain itu bisa sama. Oke. Nah, kemudian di sampingnya ada tulisan mengikuti. Ini adalah kreator-kreator yang sedang tren. Hal-hal yang cowok sebenarnya mau, tapi mereka nggak berani minta. Yang pertama, mereka mau dipuji guys, dan mereka jarang banget dapat pujian. Cewek ke cewek itu sering banget puji, kamu cantik banget. Nah, ketika kita kurang suka dengan kreator itu, kita bisa merefresh dengan menariknya. Ditarik, nanti akan muncul seperti di atas tadi bawah misalkan. Kita bisa mencari kreator-kreator yang lain yang mungkin menjadi inspirasi kita gitu dalam konten. Kalau masih kurang suka, ke bawah lagi. Kemudian kita bisa klik di mana untuk melihat tempat mereka. Nah, ini teman-teman, ini adalah sebuah kalau kita bilang tuh visit ya, profil visit atau kunjungan akun. Nah, di profil visit ini kita bisa melihat bahwa di TikTok itu yang terlihat pertama kali adalah 6 video di atas. Jadi teman-teman kalau misalkan membuat video-video di TikTok, usahakan thumbnail atau video-video awalnya itu tidak mengandung iklan, agar orang tuh penasaran untuk mengkliknya gitu ya. Bisa yang lain juga, misalkan Luna Maya gitu ya. Nah, ini juga usahakan jangan langsung melihat iklan gitu ya. Jadi kita cari yang lain. Tinggal pilih mau TikTok yang mana. Nah, kemudian di dalam TikTok, sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman sekalian bahwa konten di TikTok kalau bisa itu berhubungan dengan tutorial atau yang mengedukasi, nggak cuma tutorial tapi ini yang bisa mengedukasi, seperti memberikan info atau apapun itu. Dan kemudian juga konten-konten seperti seperti Bang Jenda ini. Jadi Bang Jenda ini kontennya itu berisi tentang interaksi gitu antara dirinya dia itu dengan penontonnya atau mungkin fans-fansnya gitu ya. Jadi dia memberikan kelonggaran untuk fansnya untuk bertanya kepada dia, dan kemudian dia menjawabnya. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman ada hashtagnya. Hashtagnya ini bisa diklik, misalkan kita mau lihat hashtagnya seperti apa, penayangannya berapa, 597 juta untuk hashtag itu sendiri. Hashtag yang lain juga, dan ini cuma 270-an juta. Jadi sebenarnya hashtag itu tergantung masing-masing. Nah, di sini kita juga bisa melihat kelas cinta. Nah, kelas cinta ini ternyata tidak cuma satu konten kreator, tapi ternyata banyak. Dan teman-teman juga bisa mengikuti ini dengan cara nyaman nanti yang ada di bawah ini teman-teman. Nah, yang merah-merah ini teman-teman bisa klik untuk menggunakan konsep
bisa membuat ini, atau misalkan teman-teman juga bisa mengunggahnya dengan misalkan teman-teman sudah membuat videonya terlebih dahulu, bisa mengklik di sini. Nah, gitu teman-teman. Jadi bisa diupload. Ini contoh gitu ya, ini contoh. Oke, jadi bisa diupload ke tempat yang lain teman-teman. Jadi aman. Oke. Nah, kemudian mari kita membuka ke yang lainnya. Nah, ini orang melahirkan jadikan TikTok ya. Dan yang like pun banyak teman-teman, ada 260-an orang. Luar biasa. Nah, kemudian kayak gini-gini, joget-joget ya, kita sudah biasa. Kemudian cara-cara tutorial-tutorial. Kemudian joget-joget juga. Nah, ini adalah video hiburan ya teman-teman. Jadi di TikTok itu intinya kebanyakan video edukasi atau hiburan dan video interaksi seperti Bang Jenda ini. Nah, teman-teman pokoknya lihat di sini tuh ada, nah ini ya teman-teman, kalau melihat ada hashtag FYP, biasanya orang-orang menampilkan itu. Orang-orang yang belum terkenal itu biasanya menampilkan itu. Kalau orang udah terkenal sih nggak usah apa-apa. Cuma di TikTok ini semacam ritual ya, orang-orang memasang hashtag seperti ini, FYP. Ya mungkin mitosnya memang bisa membantu video teman-teman ini bisa muncul di halaman untuk Anda, akun orang lain. Oke, tips yang pertama jangan dilupakan teman-teman, kontennya itu harus berisi edukasi atau berisi hiburan ataupun berisi yang interaksi seperti ini. Dan jangan lupa konten-konten yang berisi motivasi seperti bisnis itu juga sangat ramai sekali, karena kalau misalkan kita cari, nah misalkan kita melihat punya owner gitu ya, itu juga banyak sekali yang ke DM teman-teman, itu sangat cepat sekali mungkin dimotivasi dengan dapat reward apa, atau mungkin dimotivasi dengan seperti ini, dengan biarkan mereka bertanya dulu kemudian dijawab satu persatu dengan video. Itu juga sangat enak, karena apa, teman-teman gak usah pusing-pusing dalam membuat konten gitu. Jadi teman-teman cukup teman-teman tuh cukup membuat konten-konten dari apa yang penonton inginkan. Jadi nggak usah bingung-bingung, aduh hari ini bikin konten apa ya, itu sangat memusingkan sekali dan menambah beban pikiran. Nah, selain dari kolom komentar, selain dari pertanyaan-pertanyaan interaksi, teman-teman juga bisa mencari inspirasi untuk video itu di bagian sini nih. Nah, temukan tulisannya ya, diklik saja. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Nah, yang mana ini di sini tuh ada hashtag teman-teman. Hashtag ini adalah hashtag yang sedang happen ya, yang sedang viral, yang sedang banyak diikuti oleh banyak orang. Dan teman-teman bisa mengikuti hashtag ini, tinggal diklik caranya. Nah, kemudian teman-teman bisa mengikuti hashtag ini dengan apa? Dengan mengklik yang ada di sini ya teman-teman, yang tombol ini tinggal diklik aja. Nanti tinggal ngikutin tren yang sedang terjadi. Nah, lagunya biasanya akan mengikuti lagu dari tren yang ada di hashtag itu. Jadi gampang sekali kan ngikutin TikTok itu, tinggal ngikutin tren yang ada, tidak usah pusing-pusing bikin sendiri. Kalau misalkan bikin sendiri, saran saya itu harus banyak orang, atau misalkan komitmen lah gitu, yang ikut harus banyak. Kalau misalkan bikin sendiri dikit doang ya gimana gitu. Kecuali memang di dalam setiap video Anda menambahkan hashtag misalkan Forneo Jaya atau hashtag kosmetik viral atau RK kosmetik, itu juga gak apa-apa, gak masalah. Itu untuk nambah-nambah gitu loh. Jadi itu bisa ditunggu misalkan 2 bulan atau 3 bulan berikutnya, pasti videonya sudah banyak sekali yang buat. Nah, hati-hati juga dengan hashtag-hashtag yang lain. Kenapa saya bilang hati-hati? Karena hashtag
hashtag ini adalah hashtag yang berisi tentang sponsor ya, sponsor dari PT lain gitu ya. Di sini ada tulisannya ya, dari PT mana. Jadi harus hati-hati teman-teman, jangan sampai ikut ke PT yang lain ya. Kalau misalnya ke PT yang lain, bisa aja dulu. Nanti kita ikut mempromosikan produknya dari orang lain. Kalau bisa, teman-teman harus memilih hashtag dan pintar-pintar melihat apakah hashtag itu adalah hashtag umum yang tidak ada sponsornya atau hashtag yang berisikan video sponsor seperti ini. Jadi teman-teman tinggal memilih hashtag yang tidak tertera sponsor ya, tidak tertera sponsor di atas ini. Nah, selain melihatnya dari situ, teman-teman juga bisa melihat dari konten-kontennya. Teman-teman tinggal klik saja, nanti tinggal dilihat. Tinggal dilihat apakah konten-konten yang ada di hashtag itu mengandung produk-produk tertentu. Kalau misalkan mereka mengandung satu produk aja, berarti biasanya hashtag itu tuh sebenarnya disponsori oleh produk tertentu, tetapi memang tidak ditulis di TikTok ini atau tidak diiklankan di TikTok karena ya untuk jebakan aja biar orang ikut challenge. Ternyata challenge itu dari satu perusahaan seperti itu ya teman-teman. Jadi harus hati-hati juga, diteliti dulu kontennya. Nah, kalau misalkan memang sudah yakin dengan konten yang ingin diikuti dan kemudian dirasa gampang juga, tinggal teman-teman buat aja sesuai dengan konsep yang ada. Misalnya sama-sama belajar, kita lihat ya, sama-sama belajar itu kontennya sudah dibuat 50 miliar. Jadi sangat banyak sekali. Nah, teman-teman juga harus berhati-hati ketika ingin bermain di hashtag dengan viewers yang sangat besar seperti itu. Karena apa? Karena dengan viewers yang besar, otomatis orang-orang yang ada di situ itu otomatis kita akan gampang tenggelam gitu. Kecuali kita membuat suatu video yang memang lebih unik dibandingkan yang lainnya, dan itu kita bisa cepat sekali untuk naiknya. Tetapi saran saya, kalau misalkan teman-teman mau bermain ya bermain saja yang misalkan masih puluhan juta, bermain di situ dulu, baru kemudian bermain di yang besar-besar ketika teman-teman sudah mempunyai video-video yang lain teman-teman. Karena kenapa? Contoh misalkan kita bermain di video yang besar, kemudian kita melihat salah satu orang gitu ya, contohnya ini gitu. Kemudian kita melihat di sini di akunnya. Nah, kita tuh akan melawan orang-orang dengan akun besar. Otomatis kalau misalkan kita melawan untuk melimpah akun-akun yang besar ya agak berat bagi kita. Jadi kita kalau bisa mulailah dengan hashtag-hashtag yang masih puluhan juta gitu loh. Karena hashtag-hashtag yang masih puluhan juta di sini itu hashtag-hashtag yang kemungkinan akan viral dalam waktu dekat atau bahkan besok itu bisa jadi. Nah, teman-teman tinggal scroll aja, tinggal dicariin yang penting lihat. Nah, contoh nih, ini kreasi mie ya. Kita ngelihat di kreasi mie ini mereknya apakah cuma satu atau cuma dua. Di sini kan nggak ada tulisannya nih sponsor dari siapa. Kita ngelihat kontennya, apakah cuma dari satu merek atau dua merek seperti itu ya teman-teman. Kalau itu berisi dari satu merek doang, itu harus hati-hati. Kalau misalkan berisi dari banyak merek, bolehlah ikut di situ ya, setidaknya untuk menambah exposure atau agar orang-orang yang belum tahu kita tuh bisa tahu kita. Oke, itu teman-teman. Nah, tadi yang mengikuti ini kan karena kita tidak mengikuti siapapun, dan ketika kita ingin mengikuti sesuatu, kita harus mendaftar lewat TikTok ya. Nah, saya akan menunjukkan bagaimana cara mendaftar lewat TikTok. Nah, di sini Anda bisa melihat bahwa saya belum mempunyai akun, dan kita harus membuat akunnya dulu. Nah, mendaftar di TikTok itu ada banyak cara teman-teman. Bisa kita lihat di sini ada banyak cara, dan di sini biasanya akan muncul tergantung dengan akun-akun yang mungkin teman-teman sudah pernah login di situ di HP yang teman-teman pakai. Misalkan saya contoh dengan ini ya. Nah, kalau misalkan teman-teman dengan yang paling atas, paling tinggi, itu langsung diarahkan ke sini. Tanggal lahirnya berapa gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan Facebook karena memang sudah punya
akun Facebook ya tinggal pakai Facebook saja. Nah nanti kan ada tulisan TikTok wants to use facebook.com untuk sign in atau untuk mendaftar. Klik continue saja. Nah kemudian teman-teman bisa klik cancel untuk melanjutkan di browser atau klik open untuk melanjutkan di aplikasi Facebook. Nah tinggal seperti ini aja teman-teman. Nah saya sebenarnya pernah mendaftar dengan ini tapi saya delete ya. Nanti teman-teman bisa akan mendapatkan halaman yang mirip seperti ini, tinggal continue saja teman-teman. Mari kita lihat. Nah kalau teman-teman sudah membuat akun TikTok seperti ini pasti akan diberikan peringatan seperti ini. Nah kalau misalkan teman-teman belum mempunyai akun TikTok ya, itu teman-teman akan diarahkan setelah yang tadi itu akan diarahkan ke bagian yang langsung ke sini teman-teman. Nah langsung ke sini. Jadi setelah teman-teman continue di Facebook tadi itu teman-teman akan langsung ke arah sini. Dan kemudian teman-teman tinggal ngisi aja misalkan tanggal lahirnya berapa. Nah ini bisa pakai. Nah kalau misalkan teman-teman pakai Facebook ini nggak perlu pakai yang namanya ini. Nanti cuma ditanyakan tanggal lahirnya kapan dan cuma ditanyakan username-nya, ingin menggunakan username apa. Contoh di sini saya karena belum menggunakan username, bentar ya. Nah, karena username saya belum benar, jadi saya bisa membenarkannya dengan cara yang pertama ya teman-teman di sini, teman-teman ke sini ke bagian saya, kemudian teman-teman arahkan ke bagian yang pensil merah ini. Kalau misalkan mau cepat, nah ini kan di sini kan warna centang hijau itu artinya username itu belum ada. Misalkan kita mencoba kalau dia pernah. Nah nama pengguna ini tidak tersedia, itu artinya ada orang yang sudah menggunakan nama ini. Oke, kita cari lagi misalkan nama Dion Ganteng misalkan. Kita tunggu, ternyata sudah ada yang menggunakan nama seperti itu teman-teman. Dion Tampan misalkan. Nah berarti belum ada orang yang menggunakan nama ini. Jadi nanti ketika teman-teman menggunakan Facebook itu akan ditanyakan tentang tanggal lahir dan kemudian nanti akan langsung ke halaman yang seperti ini, yaitu dia ditanyakan mengenai username ya. Username-nya nanti tinggal disimpan aja lah teman-teman, akunnya akan selesai. Nah kalau misalkan teman-teman ingin mengganti di situ juga bisa nama pengguna. Nah itu ya teman-teman. Jadi nanti akan ada username-nya sendiri. Jadi sangat mudah sekali. Nah lihat teman-teman, video interaksi seperti ini saja itu mempunyai like yang sangat besar ya, 160.000 like. Coba bedakan dengan Facebook dan Instagram yang like cuma 10.000 aja udah susah sekali gitu. TikTok itu bukan suatu hal yang sangat sulit gitu ya. Ya memang sulit, tetapi tidak sebegitu sulit dengan Facebook ataupun dengan Instagram. Dikasih musik malah tipu dia di komplek. Nah ini adalah salah satu konten tentang misheard atau lirik lagu yang diplesetkan gitu ya. Nah teman-teman bisa melihat hiburan seperti ini saja itu mempunyai like sebanyak 2,6 juta dengan komentar 23.000. Ini sangat banyak sekali gitu ya. Menghadapi istri yang suka marah. Nah teman-teman juga bisa menggunakan suara dari video-video ini. Misalkan teman-teman ingin menggunakan ini, nikmati aja. Jangan sampai ketika misalkan teman-teman ingin menggunakan suara ini, teman-teman tinggal klik di bagian yang bulat, ada musik-musiknya ini ya, tinggal dipakai aja, diklik. Nah di sini langsung kelihatan teman-teman. Yang memakai suara dari video ini adalah 73 video. Dan ketika teman-teman ingin pakai, tinggal diklik saja di sini ya, di
acara ini diklik, kemudian tinggal di pencet aja. Nah ini harusnya ada teman-teman, ada suaranya, tapi kenapa di nggak bisa, karena saya sedang menggunakan aplikasi untuk merekam layar ya, jadi kan kita dengar suaranya. Jadi hal-hal tersebut tuh bisa teman-teman, ya, teman-teman juga bisa melihat di tempat yang lain, atau teman-teman juga bisa membuat konten-konten yang berada di tempat-tempat yang ada di luar negeri atau tempat-tempat yang mewah seperti itu, untuk memotivasi teman-teman yang lain agar bisa ikut dengan emosi yang Anda bawa gitu yang di dalam konten Anda. Jadi nggak usah pusing-pusing, di TikTok itu banyak sekali yang namanya alternatif untuk membuat konten. Bahkan di situ sudah disediakan tentang mana sih yang yang terkenal, mana sih yang sedang hyper, yang sedang viral, itu sudah ada di TikTok. Memang harus berhati-hati agar tidak masuk jebakan ke hashtag punya orang lain atau hashtag sponsor gitu ya. Ya mungkin segitu dulu teman-teman untuk memberikan tips-tips TikTok, dan kemudian nanti saya akan membuat video dengan tips-tips TikTok yang lainnya. Tapi tunggu saja ya teman-teman, tinggal video jadi YouTube di Avo, jangan lupa untuk di subscribe dan juga di like videonya, di komen videonya kalau misalkan ingin ya, tolong di share sekalian. Jadi biar kita belajar bersama dan kita bisa memberikan informasi mengenai TikTok kepada teman-teman kita yang mungkin belum tahu. Oke teman, untuk tips-tips yang lain nanti saya akan berikan. Intinya jangan lupa untuk menjaga kesehatan di masa pandemi ini, dan jangan lupa untuk selalu closing agar bisa selalu pergi perliburan. Dan dalam dekat ini PT Fornia Jaya itu kalau tidak salah ada program untuk ke Bali gratis dengan ya produk beauty lotion. Ya kita tahu lah, produk yang sangat luar biasa, yang sangat laris lah, dan banyak peminatnya. Jadi teman-teman bisa mengikuti promo-promo itu. Oke, terima kasih untuk sesi kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan apabila teman-teman punya pertanyaan bisa diberikan pertanyaan di kolom komentar, atau misalkan juga bisa diberikan di grup-grup yang ada milik PT Fornia Jaya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.